Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala habibina al-mustafa wa rasulil mujtaba wa khairil anami wal wara Muhammad ibni Abdullah, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu min rabbihil yakin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kula ta'zimi, yang kula hormati, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus pengurus jajaran takmir Masjid Al-Muhajirin beserta pengurus Kampung Quran Balai Kambang, yang semoga Allah senantiasa berikan keistiqomahan Rabu yang dirahmati oleh Allah. Saya sebelumnya mohon maaf ngapunten atas keterlambatan. Ini posisi saya tadi mulai ba'da zuhur, sehabis pertemuan dengan Ibu Wabub Lumajang, sholat zuhur kemudian lanjut ke Senduro, Pak. Di Senduro itu ada informasi kalau ada orang jual tanah. Kenapa kok kita tertarik untuk mendatangi di Senduro? Karena pesantren kita santrinya semakin hari semakin bertambah, kemudian tanahnya mboten gada. Lah terus Ustaz, datang ke Senduro napa gada yotro? Kita ndak pernah punya uang. Jadi datang bawa tas itu kok yo kayak kate tuku-tuku. Tapi yang kenapa kok saya harus hadir? Dan ini bersama tim teman-teman, ada tadi satu mobil ada 8 orang. 2 turun karena istrinya hamil. Setelah itu dari Senduro ada 4 atau 3 lokasi tadi dilihat, kemudian kita turun, diinjak. Kalau bahasanya Pak Yai saya dulu di Gontor itu ketika ada tanah itu. Tapi yang penting itu Pak, bagaimana kita mengafirmasi, meyakinkan meskipun nggak punya uang, Pak. Jadi kita kesana rombongan itu kayak orang bawa tas semua, kayak isini duit kabeh, tapi nggak betul-betul niat roni. Tapi ketika di sana kita berdoa, ya Allah, bumi ini milik, tanah ini milik. Kami berkebutuhan untuk santri-santri kami dalam belajar untuk menuntut ilmu agama. Hamba yakin Engkau maha memberikan kebutuhan setiap umatnya, apalagi berhubungan dengan agama. Maka tadi yang diinjak itu ada 3-4 lokasi. Alhamdulillah satu yang agak nyetrum, Pak. Lokasinya itu habis Jatian, ya. Jatian Senduro, hampir mau ke Senduro tadi, sampai tadi ujung kandang tepus, Pak, sampai seperti ini sudah jalannya, mobilnya sampai terseok-seok. Mobil wakaf semuanya, alhamdulillah. Jadi kalau seandainya kita merasa kok merasa kaya, loh, kita itu hari ini dalam perjalanan pesantren kita itu ketika membangun gedung, ketika kita membangun asrama, kita tidak pernah punya uang, Pak. Terus seperti itu, ya Allah yang mencukupi. Kita bikin SD, punya uang ketika itu cuma 20 juta, Pak. Ya. Kemudian jadi 3 lantai yang nilainya mungkin sampai hari ini 2 miliar. Dan itu Allah semua yang mencukupi. Kadang kalau kita itu sama pengurus itu, kate tuku tanah koyo duwe. Saat kita kalau elingan biyen bangun ki apa tahun duwe. Oh iya ndak tahun duwe. Tapi Allah cukupkan. Maka saya minta doanya dari para jamaah, semoga Allah memudahkan hajat pesantren kita,
karena santri semakin hari semakin tahun ini semakin bertambah, dan khususnya santri putri Pak. Jadi santri putri itu memang harus berkebutuhan atas asrama karena lokasinya di rumah-rumah. Kapan hari itu ada rame-rame di kampung ya, ternyata ada orang kampung itu yang naik Pak, naik di loteng. Itu enggak tahu entah mau nginceng, entah mau ngambil barang, kita enggak tahu. Tapi saya berpikir itu sudah tidak safety, tidak aman untuk santri perempuan. Dan santri perempuan itu amanah dari orang tuanya masing-masing kepada kita semua. Jadi kalau tidak kita jaga dengan baik, kita tidak khawatir ini mengecewakan amanah dari orang tua masing-masing. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi langsung ke sini ya, dari hadis Arba'in An-Nawawi yang alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di hadis ke-36. Ya, maka saya juga sampaikan tadi ngobrol-ngobrol soal tidak pernah punya uang. Maka saya juga memberikan semangat untuk para pengurus-pengurus yang di sini yang juga tidak pernah punya uang. Saya rasa sama, bangun lokasi itu juga Allah yang mencukupkan. Tiba-tiba ada orang wakaf dan lain sebagainya. Jadi yang penting yakin Pak. Kalau kata Ustaz Imran itu yang penting yakin. Yang penting yakin, insya Allah Allah yang akan mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sadis wa thalathun. Hadis ke-36. Hadis ke-36 dari kitab Arba'in An-Nawawi, yang ini berkenaan dengan balasan. Balasan daripada apa yang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ini saya mereview lagi, lama mungkin. Abu Hurairah itu namanya siapa Pak? Aslinya namanya siapa? Namanya selewali zaman tahun kapan? Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman ibnu Sakhr, karena beliau suka memberi makan kucing ya. Jadi kucing itu ada dua macam. Ada kucing kampung namanya hirrotun, ada kucing kota Pak. Kalau kucing kota itu seperti kucing yang bulunya tebal, apa itu kayak anggora dan sejenisnya, itu namanya kitun. Maka kalau jenengan semer, maka disebutlah, dijulukilah Abdurrahman ibnu Sakhr itu dengan panggilan Abu Hurairah. Dikata Hirratun, nama panggilan kesayangan adalah Hurairatun. Nah, itu sejarah dari Abu Hurairah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah bersabda ketika itu, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Pak, jenengan kalau baca hadis ini dari awal sampai akhir, ini Allah memberikan sebuah kaidah. Baginda Rasul memberikan sebuah kaidah bahwasanya kaidah bahasa Arabnya al jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang kita dapatkan nanti di dunia atau di akhirat itu tergantung atas amalan apa yang kita perbuat hari ini. Jadi ada sebuah kaidah mengatakan hari ini kita ngerjakan apa, niscaya kita akan panen. Saya kapan hari itu ketemu wali santri Pak, dia bidan desa dulu di Kelakah. Dia ketika pindah sekarang di kota, setiap musim duren, setiap musim duren itu selalu beberapa masyarakat ketika itu selalu cipratan gitu. Sekarang musim duren gitu. Duren. Nah, ini monggo pinarak teng griya. Tapi dalam waktu 2 kali 24 jam Pak gitu. Karena kalau lebih dari itu sudah habis insyaallah. Lah, beliau cerita, Ustaz, saya enggak tahu orang-orang di sana itu, Ustaz. Itu mohon maaf, pekerjaannya cuma di kebun, Ustaz. Saya tidak yakin 1 bulan dapat 1 juta itu saya tidak yakin. Tapi ketika mereka punya rezeki, pasti mereka itu datang ke saya memberikan apa yang mereka punya. Kemudian saya tanya, tidak mungkin Umi, saya bilang ke
Tidak mungkin jenengan tiba-tiba dikasih. Pasti jenengan ada sesuatu yang pernah jenengan kerjakan. Oh nggih, saya dulu ketika jadi bidan desa, di sana saya tidak pernah mengambil sedikit pun bayaran dari mereka. Justru ketika mereka butuh dijemput, ketika saya kebetulan sudah punya kendaraan kata beliau, justru saya jemput, saya taruh di tempat praktek saya bantu. Akhirnya itu yang membuat orang tersebut sampai hari ini mungkin ada 7 tahun saya sudah pindah dinas itu, setiap kali musim durian itu numpuk di rumah saya. Maka saya juga tidak mampu makan sendiri, maka saya bagi-bagi termasuk pada saya, Pak. Monggo nanti pinarak kalau badhe ngrasakaken nggih. Tapi beda, Pak, rasanya. Durian beli sama durian dikasih itu rasanya beda. Ikhlas rasanya tambah lebih manis, Pak. Itu pengalaman saya. Monggo kalau jenengan ndak percaya pinarak teng griya nanti nggih ke rumah 2 kali 24 jam, Pak, nggih. Jangan sampai lebih daripada itu. Kemudian beliau sanjang, itu yang saya kerjakan pada mereka. Kemudian saya bilang, lah niku tandurannya jenengan. Ketika jenengan menandur sesuatu kepada mereka, pastilah mereka tidak akan pernah lupa apa yang bisa mereka berikan ke jenengan itu pasti diberikan, termasuk hari ini durian 3 sak itu karena tandurannya jenengan, kebaikan jenengan selama jenengan di sana. Maka hadis ini juga sama, Pak. Ini cerita tadi nggih, relate dengan kehidupan sehari-hari. Hari ini dalilnya. Kalau seandainya kita itu kadang-kadang ceritanya kok ingin, tapi dalilnya apa? Lah ini dalilnya, Pak. Terkait apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita tanam hari ini pasti kita akan tuai, pasti kita akan panen. Kalau tidak di dunia, pastilah di akhirat kita akan tanam, kita akan panen tersebut. Maka baginda Rasulullah mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasawahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa, nafasa itu dari kata nafas, Pak. Jadi kalau kita seandainya orang normal, ya, seperti semoga kita semua sehat di sini, nggih, nafasnya normal. Ketika bernafas itu legoh, Pak. Seperti itu. Maka Rasul mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan. Apa kurbah itu? Jadi kurbah itu adalah perasaan sedih yang itu derajatnya paling tinggi, Pak. Jadi kalau di bahasa itu ada namanya hazn atau huznun. Itu sedih karena pikiran yang berlebihan. Kemudian ada namanya hamun. Maka ada sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Hamun itu sedih, tapi sedihnya itu ya standar, Pak. Ada puncak kesedihan itu namanya kurbah. Jadi sedihnya itu sampai berefek kepada kesehatan, berefek kepada pikiran, sehingga efeknya ini luar biasa besar. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan kesulitan, dapat musibah yang membuat diri kita susah, membuat diri kita sangat sedih, itu namanya kurba dalam bahasa Arab. Maka orang-orang seperti ini, Pak, ya, terkadang itu kalau seandainya solusi iya, terkadang ketika kita berikan semacam hiburan itu sudah cukup bagi mereka. Meskipun seandainya kita belum mampu untuk kelegaan kepada saudara kita yang memuncak sedihnya, maka dikatakan di sini Dikatakan di sini adalah nafasawa min kurabid dunya nafasawahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan rasa membantu atau minimal memberikan kelegaan terhadap kesedihan saudara kita di dunia, maka di sini disebutkan maka Allah Subhanahu wa taala akan juga memberikan kemudahan atau memberikan bantuan nanti itu di hari kiamat. Ini ada pertanyaan, Pak, ini unik. Jadi kalau nanti di poin kedua, barang siapa yang membantu menyelesaikan masalah seorang mukmin di dunia, maka Allah akan bantu permasalahannya di dunia dan di akhirat. Ya, ini menarik. Ini tadi saya membaca, saya mereview, ini ada rahasianya, Pak.
Jadi mengapa dalam poin awal tadi ini, ketika kita membantu kesulitan saudara kita di dunia, maka Allah berjanji akan membantu kesulitan kita di akhirat. Langsung disebut akhiratnya, Pak, tanpa menyebut kesulitan di dunia. Ini ada rahasianya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kenapa kok langsung disebutkan akhirat, menandakan bahwasanya masalah menyenangkan saudara kita di dunia, maka Allah pasti bantu di akhirat. Kenapa nggak disebut di dunia? Karena jangankan di dunia, Pak, akhirat yang begitu besar masalahnya nanti, itu Allah mudahkan. Saya berikan satu contoh kesulitan di akhirat, Pak. Maka nanti di hari kiamat, maka yang disebut yaumul qiyamah. Yaum itu hari, qiyam itu dari kata qoma yakumu, berdiri, Pak. Ada yang menyebutkan hari kiamat itu hari di mana keadaannya semuanya berdiri, Pak. Tidak ada yang dalam keadaan duduk, ada berbaring, layah-layah, mboten enten, Pak. Maka kiamah itu dari kata qoma yakumu, berdiri, semua dalam keadaan berdiri, Pak. Maka disebutkan hari itu adalah di hari mahsyar. Ketika semua manusia dimatikan hari kiamat, manusia semuanya meninggal, kemudian nama yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Semua manusia dihamparkan dari awal zaman sampai akhir zaman, dibangkitkan dalam satu tempat namanya padang mahsyar, Pak. Maka di padang mahsyar itu keadaannya semua manusia berdiri dengan keadaannya masing-masing. Ketika dia selama di dunia dia berbuat baik, dia berdiri menunggu keputusan Allah dengan keadaan yang baik juga. Ketika dia meninggal dalam keadaan ihram haji, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ihram berhaji. Maka ketika itu, ya, semua manusia berdiri di padang mahsyar, dan jarak antara matahari dan kepala itu, Pak, hanya 1 jengkal. Maka dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka ka'anna ru'usahum yughli, seakan-akan isi daripada kepala mereka itu mendidih seperti air yang sedang digodok, Pak. Saking panasnya ketika itu. Kemudian saking panasnya juga keringat mereka, keringat kita ketika hari itu, saking panasnya antara keringat panas dan keringat dari badan kita itu sampai mengucur, ada yang keringatnya itu sampai menetes sampai betis ini. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, tergantung keadaan mereka. Jadi antara panas keringatnya menyucur sama panasnya matahari ketika itu, sampai air yang ketika itu keringatnya itu sampai belukuduk, Pak. Keadaannya seperti itu. Maka orang-orang yang dalam keadaan baik ketika itu, Allah lewatkan sirat dengan cara yang baik, sampai di akhirnya bagi orang-orang yang amalnya standar, Pak, amalnya maksiat, berbuat baik, ketika itu ada suatu suara yang mengatakan, kita sampai kapan berdiri? Ini hadisnya, kapan kita berdiri di sini? Maka mintalah syafaat kepada nabi-nabi kita, karena ketika itu semua umat berkumpul di situ. Maka pergilah ke Nabi Adam, kita minta syafaat kepada kita minta syafaat kepada Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, supaya Nabi Adam memberikan kita syafaat dan kita segera dikeluarkan dari padang mahsyar yang sangat panas ini. Akhirnya ketika itu kita segerombolan datang ke Nabi Adam dan mengatakan, ya Adam, anta awwalu man khalaqallahu, engkau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau adalah makhluk yang langsung ditiupkan ruhnya kepada engkau langsung, ya. Maka isfa' lana, isfa' tu syafa', maka berilah kami syafaat dari tempat ini agar kami segera bergeser ke tempat yang lebih baik daripada di padang mahsyar ini. Kemudian Nabi Adam mengatakan, wahai manusia sekalian, na'am ana abul insan, saya itu adalah merupakan bapaknya para manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ghadaba alayya yaum ma yaghdab alaihi mithluhu qad wa la yaghdab ba'dahu mithlahul qad.
Tetapi Allah itu pernah marah surga karena tidak taat, maka saya malu untuk meminta syafaat untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhabu ila Nuh. Saya tidak mampu, pergilah ke Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya ketika itu Pak, sisa-sisa orang yang standar amalnya itu kita pergi bersama-sama ke Nabi Nuh alaihissalam. Kita mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul. Engkau itu adalah rasul pertama. Wa anta du'iya bi abdan syakur. Engkau disebut sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur. Dengan berdakwah ratusan tahun, 900 tahun lebih, engkau mendapatkan beberapa umat saja, engkau adalah orang yang selalu bersyukur. Isfa' lana, ayo berikan kami syafaat. Kami sudah tidak tahan lagi di tempat ini, Pak. Tidak tahan lagi di tempat ini. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini kami dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Apa kata Nabi Nuh kepada manusia ketika itu? Wahai sekalian manusia, saya memang merupakan rasul pertama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pernah marah kepada saya, di mana Allah tidak pernah marah seperti ini. Apa marahnya? Banyak kaum saya yang tidak taat dan tidak mau saya ajak ke dalam kebaikan. Saya berdakwah ratusan tahun, tetapi tidak banyak yang Ibrahim. Dia adalah merupakan bapaknya para nabi. Kita ketika itu berbondong-bondong, Pak. Keadaan panas, Pak. Bingung, Pak. Tidak tahu minta tolong kepada siapa ketika itu. Mau nolong ke anaknya juga bingung. Minta tolong ke suaminya juga bingung. Minta tolong ke ustadznya juga bingung, Pak, ketika itu, Pak. Minta tolong ke kiai juga bingung karena keadaannya sungguh luar biasa di padang mahsyar tersebut. Maka ketika itu berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengatakan, ya Ibrahim, anta abul anbiya, kamu itu adalah bapaknya para nabi. Engkau dimuliakan oleh Allah dengan menjadi rasul yang luar biasa. Maka berilah kami syafaat. Jawabannya sama, Pak. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta syafaat kepada kalian. Pergilah ke Nabi Isa. Pergilah ke Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang diberikan kekhususan oleh Allah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ke Nabi Musa juga sama, Pak. Malu mau minta kepada Allah karena kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang didakwai oleh Nabi Musa itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah membunuh banyak para nabi orang Yahudi itu. Singkat cerita langsung pergilah ke Nabi Isa. Ke Nabi Isa pun juga innahu man ghafara lahu ma taqaddama min danbi. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah makhluk terbaik yang Allah ampuni segala dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka pergilah memohon syafaat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada kalian. Akhirnya Nabi Muhammad ketika itu langsung sujud, Pak. Jadi tidak ngomong apa-apa, langsung sujud dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, sesungguhnya saya tidak akan pernah bangkit dari sujud ini sebelum engkau masukkan surga seluruh umatku yang beriman kepadamu dan dia adalah hambamu dan umatku. Kemudian dalam hadis itu diceritakan Allah tersenyum, Pak. Tersenyum kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengulang doanya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, saya tidak akan pernah bangun dari sujud hamba sampai seluruh umatku yang beriman dan tidak mensyirikkan dan tidak menyekutukanmu sebelum mereka masuk ke dalam surga. Akhirnya langsung, Pak, seperti dicakup, Pak, dalam kalau bahasa Indonesia itu qobado itu dicakup, Pak, pindah ke tempat yang lebih baik. Maka sampai semua umatnya baginda Rasul itu diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaatul kubro atau syafaatul udma, syafaat yang besar untuk umatnya. Apa, Pak, syaratnya kalau kita pengen dapat syafaat kubro? Itu satu, Pak, kita harus menjadi hamba Allah yang tidak pernah mensyirikkan Allah. Ini sudah mutlak, Pak. Wis to. Kita ini hambanya Allah
yang ketika Allah kita syirikkan, Allah marah. Jangankan dapat syafaat, Pak, mau melihat kita sudah tidak. Kalau hari ini pernah mungkin di antara kita yang pernah mensekutukan Allah meskipun tidak sadar atau sadar, bertobat, Pak. Insya Allah Allah Maha Pengampun atas segala dosa kita. Yang kedua, kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Karena barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, niscaya kita dianggap sebagai umatnya. Ciri-ciri umatnya baginda Rasulullah itu mengikuti. Kemudian yang ketiga yang paling penting itu Allah mengizinkan. Ya, izin itu adalah dalam rangka berhubungan dengan apakah kita itu hamba Allah yang betul-betul tidak mensyirikkan atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu gambaran hari kiamat. Itu baru satu scan di padang mahsyar, Pak. Dipindah nanti ke as-sirat. As-sirat itu adalah apa? Adalah jembatan, Pak. Di jembatan itu pun juga kalau seandainya amalannya baik ini akhirat saat kana miqdaru khamsina alfasana. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun di dunia, Pak. Makanya saya tuh kadang gumun kalau ada anak-anak muda mengatakan, Ustaz, enggak apa-apa saya masuk neraka, Ustaz. Biar saya punya pengalaman. My trip, my adventure kata mereka. Jadi perjalanan saya itu pengalaman saya. Nanti kalau saya masuk neraka, Ustaz, saya bisa cerita nanti kalau di surga. Ini neraka loh ini. Ya jangan bandingkan kalau kita pengen lagi pergi ke tempat yang baru, Pak. Ya karena kalau di neraka itu ya satu harinya 50.000 tahun tadi. Ya itu keadaan di akhirat berat, Pak. Maka baginda Rasulullah mengatakan hari ini kalau seandainya kita membantu, jangankan membantu, Pak, ngelegakno kancane, meskipun kita nggak bisa memberikan solusi, Pak, jadi kan nggak usah khawatir. Artinya ketika dia mungkin hanya mengucapkan terima kasih karena menghibur teman jenengan atau tidak memberikan apapun, tidak usah khawatir. Ya, karena kenapa? Karena janjinya Rasulullah SAW dari hadis ini, maka Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nggih. Niki sak desa apa masjid aja? Oh semua nggih.